Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita memasuki relasi dan himpunan bagian kedua. Teman-teman boleh menyimak lagi ya setelah pembelajaran kita di Zoom sebelumnya. Tujuan pembelajaran yaitu memahami maksud dari fungsi, membedakan antara relasi dengan fungsi, memahami istilah domain, kodomain, dan range, dan menyelesaikan soal-soal terkait konsep fungsi. Teman-teman boleh siapkan buku dan alat tulisnya. Jangan lupa perhatikan layar laptop. Ya, baik teman-teman. Jangan lupa siapkan alat tulisnya. Kita awali dari pengertian fungsi. Sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang relasi, yaitu suatu hubungan. Sekarang kita khususkan lagi dari relasi, kita khususkan lagi, dispesialkan lagi, dikerucutkan lagi menjadi fungsi ya. Mari baca teman-teman apa yang ada di layar. Fungsi adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada suatu himpunan asal kepada tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Nah, fungsi disebut juga pemetaan. Contohnya, apakah relasi berikut termasuk fungsi? Oke, di sini misalnya himpunan A ya, teman-teman. Dan di sini himpunan B. Jadi yang termasuk fungsi itu adalah semua himpunan A mendapat pasangan di himpunan B. Misalnya A ke E semua. Itu boleh, nggak masalah. Yang penting semua himpunan A mendapat pasangan di himpunan B. Baik B-nya dapat pasangan semua itu nggak perlu dipikirkan. Yang penting himpunan A-nya masing-masing dapat satu anggota. Satu anggota ya. Nah, bagaimana apabila himpunan A-nya ini udah kayak semua nih ya. Tapi ternyata yang bagian A-nya ini dapat lagi ke G. Nah, ini tidak boleh. Yang seperti ini disebutnya relasi aja. Ya, kalau ada dua pasangannya dari himpunan asal, maka dia disebutnya relasi saja. Ya, kira-kira demikian ya teman-teman. Contoh, nyatakan diagram panah berikut apakah merupakan fungsi atau bukan. Seperti yang kita lihat di awal, diagram awal, anggota A1 mendapat anggota B1, anggota A2 pasangannya B3, dan A3 pasangannya B1 dan B4. Ternyata A3 ini pasangannya 2. Jadi ini tidak boleh ya teman-teman. Ini hanya disebut relasi biasa ya. Kemudian yang kedua, A1 dapat pasangan B1, A2 pasangannya B3, dan A3-nya nggak dapat pasangan. Nah, ini tidak boleh juga ya teman-teman. Jadi ini hanya relasi saja, bukan fungsi. Bukan fungsi ya. Dan yang ketiga, A1 dapat pasangan B1, A2 B3, A3 dapat pasangan B4. Yang seperti inilah yang disebut fungsi, karena daerah asal semua mendapat pasangan tepat satu anggota ya. Selanjutnya, domain, kodomain, dan range. Himpunan A disebut domain atau daerah asal, himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan, dan range-nya daerah hasil. Perhatikan ya teman-teman ya. Di sini kita lihat fungsi berikut. Domainnya adalah A, B, C, D. Sedangkan daerah kodomainnya yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan daerah hasilnya yaitu A, 7, B, 3, C, 5, dan D, 7. Kalau di sini kita hanya melihat daerah hasilnya yaitu 3, 5, 7 saja ya. Kira-kira demikian ya teman-teman. Selanjutnya,
Contoh soal fungsi. Di antara relasi-relasi berikut, manakah yang merupakan fungsi? Yang awal dulu ya. Ali punya warna favorit merah. Siti warna favorit ungu. Kemudian Amir warna favoritnya hitam, Rizky warna favoritnya juga merah. Masing-masing punya warna favorit tepat satu anggota, ya. Maka ini disebut fungsi. Selanjutnya, himpunan A terdapat Putri, Sela, Bayu, dan Anggi. Putri hobinya berenang, Sela hobinya berenang, Sela hobinya menggambar juga. Sayangnya Sela punya 2 hobi. Nah, akhirnya ini hanya bisa menjadi relasi saja, bukan fungsi, ya. Bukan fungsi. Berikutnya. Ini himpunan pasangan berurutan ya, teman-teman. Jangan lupa. A kawannya 1, B2, C3. Nah, ini masing-masing punya tepat pasangan satu anggota, maka ini disebut fungsi. Dan yang terakhir, A1, A2, C3, A-nya ini punya dua anggota atau 2 pasangan, maka ini bukan fungsi, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, teman-teman. Contoh soal fungsi lagi. Perhatikan grafik berikut. Yang merupakan fungsi atau pemetaan adalah yang mana? Nah, teman-teman bisa lihat grafiknya ya. Ingat baik-baik bahwa sumbu X yang kita jadikan daerah asal, ini daerah asal ya teman-teman, hanya memiliki daerah kawan satu saja. Hanya memiliki daerah kawan satu saja, ya. Kita tarik garis, seret. Jika daerah asalnya di titik ini, dia punya kawan 1. Di titik ini kawannya 1. Jika di titik sini kawannya ada di sini. Ya. Sekarang kita tarik garis lagi di sini. Vertikal ya, sejajar sumbu Y. Jika X-nya di sini, maka Y-nya di sini. Hanya 1 aja Y-nya. Berarti ini fungsi ya, ini juga fungsi. Tadi Bulia belum menuliskan. Sekarang ini kita tarik garis. Jika X-nya di sini, maka Y-nya ada 1 titik di sini. Jika Y-nya di sini, X-nya di sini, Y-nya ada 1 titik di sini. Berarti ini juga fungsi. Sekarang kita tarik garis ini. Jika X-nya di sini, dia punya Y di atas dan punya Y di bawah. Nah, punya 2 pasangan. Dalam fungsi nggak boleh ya. Ada 2 pasangan. Berarti ini hanya relasi aja. Atau bukan fungsi ya teman-teman ya. Ini bukan fungsi. Kira-kira demikian ya teman-teman. Contoh soal domain, kodomain, dan range. Tentukanlah domain, kodomain, dan range dari pemetaan berikut. Ingat, domain adalah daerah asal, kodomain daerah kawan, dan range adalah daerah hasil. Domainnya dari gambar diagram berikut adalah sumbu X ya teman-teman. A, I, U, E, O. Nah, sementara kodomainnya atau sumbu Y-nya ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak ya. Daerah hasil, range-nya ya. Sebentar. Range-nya A ke 1, I ke 2 ya. U ke 1 lagi, E ke 4, dan O ke 2. Nah, ini daerah hasil ya teman-teman. Sekarang Ibu lanjutkan soal yang berikutnya. Tentukan domain dan kodomain dan range dari pemetaan. Nah, kalau ini domainnya yang mana?
Domainnya adalah A, B, C. Nah, ini himpunan pasangan berurutan ya. Kemudian kodomainnya mana? Itu 1, 2, 3. Ya. Dan range-nya, nah range-nya kita boleh tulis 1, 2, 3 ya. Atau di sini sebenarnya sudah ditulis himpunan pasang berurutannya A1, B2, C3. Tapi kalau jika kita ingin menanyakan hasilnya saja, berarti angka yang hasilnya, daerah hasil yaitu 1, 2, 3. Nah, teman-teman silakan uji kompetensinya, uji kemampuannya ya di buku paket uji kompetensi bab 3 nomor 1 sampai 6. Kira-kira demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa dikumpulkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.